dulu sama kalian semuanya. Sekarang GWP nggak kalah sama di luar sana ya. Binal, bincang bareng Inal. Nah, kalau misalnya beberapa waktu lalu sempat tayang sekali ya satu episode Binal, bincang bareng Inal. Kalau misalnya kita flashback, ingat waktu itu yang kita ajak untuk ngobrol di Binal itu ada Putri Indonesia, Rinanda Maharani. Nah, Rinanda itu sangat guys, cantik banget, prestasinya juga luar biasa. Ini menggambarkan sosok anak muda yang hebat banget, yang bisa menjadi inspirasi untuk kaum muda semuanya di luar sana gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal updatean anak muda, aku punya informasi kalau saya kutip dari Kompasiana nih guys ya. Nah, banyak kalangan yang menyebut kalau anak muda zaman now itu sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi X atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi, bisa diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentang usia 17 sampai dengan 37 tahun. Saya alhamdulillah banget. Kenapa saya bilang alhamdulillah banget? Ternyata saya masih masuk generasi milenial. Jadi kalau ngomongin soal generasi milenial, menurut saya itu nggak melulu faktor dari usia, tapi mungkin lebih ke pemikirannya. Dia juga masih sepemikiran sama anak-anak zaman now gitu istilahnya. Ya kan, kalaupun rentang usia mereka berbeda, tapi kalau menurut saya pemikiran mereka masih update sama dengan generasi milenial atau zaman now, ya mereka masuk generasi milenial termasuk, ya kan. Nah, tapi kalau di Sangatta sendiri kan, kita bisa bilang kalau sudah ngomongin generasi milenial, seolah-olah sekarang ini mereka tuh udah bisa ngapain aja, semuanya dapat dukungan entah itu dari kecanggihan teknologi, ya kan. Kemudian juga segala macam bentuk kreativitas mereka juga banyak pendukungnya gitu kan ya. Tinggal mereka benar-benar bisa memainkan perannya dan harus kayak gimana gitu. Tapi kayaknya nggak seru guys kalau misalnya saya sendiri doang di sini. Saya pengen ada sosok anak muda juga yang bisa ngobrolin ini, yang juga mungkin punya pemikiran yang sama dengan kamu guys. Gregetnya, gemesnya kayak gimana tentang anak muda. Cuman dia nggak bisa mikirin itu sendiri gitu loh. Dia harus butuh orang juga yang bisa mikir bareng dia. Apa yang ada di pikiran mereka, si dia ini bisa tereksplor gitu. Yang bisa oke gitu ya kan. Nah, langsung aja saya hadirkan di sini buat kamu semuanya. Pertama kali di Binal setelah vakum beberapa waktu lalu, hadir bersama saya di sini. Binal bincang bareng Inal. Ini dia. Hai, apa kabar bro? Baik. Lama banget nggak ketemu, tapi kita kan sering ini ya. Gimana nih bang duduknya? Komunikasi. Oh sini aja. Santai aja, slow aja, santai aja. Nah, anak muda yang aku cerita tadi, yang aku bilang tadi, nah ini dia nih, yang mungkin juga bisa mewakili gemesnya kamu di luar sana yang juga mungkin punya pemikiran yang sama tentang apa yang sedikit aku bahas di awal tadi gitu. Tapi sebenarnya saya mau kenalin dulu sama kamu semuanya, Dul ini siapa? Nah, Dul ini dia satu anak muda yang punya kreativitas bagus juga. Dia ini sibuk di apa ya, di spokat gitu ya. Iya, apa sih lagi istilahnya Dul? Boleh dikasih tahu lagi? Jadi perkenalin nih, nama saya Dul. Ya biasa dipanggil Dul. Ya kayak emang namanya Dul ya, dia dipanggil Dul dong. Iya, biasanya Ipan. Oh dipanggil Ipan biasanya. Jadi latar belakangnya ya biasa sibuk cuci sepatu. Cuci sepatu gitu ya. Baju. Cuci sepatu, jualan baju. Jadi bukan tipikal anak muda yang apa ya, mageran gitu ya. Mageran gitu. Banyak yang magerannya sih. Banyak magerannya. Tapi di balik magerannya juga tetap ada hal-hal yang kamu lakukan juga, nggak benar-benar mager 100% kan. Betul. Contohnya aktif buat usaha cuci sepatu. Apa sih namanya? Sus Endul. Nah, follow Instagramnya Sus Endul. Ya, ada di sini. Ada di sini. Oke. Terus yang tadi setelah Sus Endul itu apa ngapain lagi? Ada jualan baju sama. Jualan baju. Ini maksudnya jualan baju online. Jualan online. Oh, online gitu. Sama pengusaha muda kaya dong lu ya? Pengennya kaya. Oh, pengennya kaya. Tapi jadi kaya itu susah. Susah kenapa? Butuh proses panjang. Butuh proses panjang. Betul. Jadi ya kita nikmati aja prosesnya ya. Sambil nyibukin diri. Ini bukan diri. Cari wawasan, perbanyak teman, ya.
Itu sih. Aku menarik dulu kamu bilang cari wawasan nyari wawasan, perbanyak teman, banyakin relasi karena salah satu ujung tombak ketika orang berkarir untuk misalnya jadi pengusaha gitu memang harus banyak mitra dong. Kuncinya kan harus banyak relasi gitu. Nggak mungkin kan pede buat usaha atau apa gitu tapi dia nggak punya relasi, nggak punya mitra misalnya gitu kan akan stuck di situ-situ aja. Kok kamu sampai mikir ke sana sih? Gimana? Memperbaiki ekonomi keluarga kali ya. Oh gitu. kamu maksudnya gini ya? Maksudnya sampai kamu ini ya, sampai kamu mikirin itu ya. Aku sih nangkapnya untuk usia-usia yang kayak kamu gini kayak belum main aja gitu, mau senang-senang sama teman-teman, pacaran. Kayak bucin-bucin. Iya, sorry ya. yang di banyak di sana tuh. Di mana di Polder, goceng tiga, sama pendek. Sorry gitu. Enggak gitu. Oke guys, seperti yang aku janjikan tadi, aku tuh pengen ada sosok anak muda yang ngobrol sama aku di sini, mewakili kalian semuanya, mungkin punya pemikiran yang sama tentang apa sih yang sudah dilakukan sejauh ini sama anak-anak yang ada di Kota Sangatta gitu. Udah bersama saya di sini ada Dul. Dul, kalau kamu ngelihat anak-anak muda di Sangatta ini yang seumuran kamu, mereka sudah melakukan hal yang seharusnya nggak sih yang mereka lakukan saat ini? Alhamdulillah emang Dul itu dikelilingin teman-teman yang teman-teman yang produktif. Terbukti emang dulu kan biasanya sibuk, biasanya ngemper tuh cuci sepatu tuh kayak di kafe mana cuci sepatu sana. Emang Dul tuh dikelilingin sama teman-teman yang produktif. Alhamdulillah di situ. Jadi mungkin ngebentuk Dul lebih ya pasti mikirnya lebih produktif karena teman-teman dulu tuh banyakan dari UMKM juga. Oh gitu. Tapi kan nggak semuanya Dul. Anak-anak yang kayak usia kamu gini yang kamu ceritakan melakukan hal yang sama seperti yang kamu bilang tadi, benar nggak? Betul. Masih banyak mungkin teman-teman di luar sana yang ya gengsi ya. Aku rasa masih banyak teman-teman di luar sana anak-anak muda itu yang masih nggak pede. Karena kalau aku sih emang ini kita ngomongin duit nih ya. Kalau kita nggak beraniin diri untuk keluar sana, istilahnya saya anak muda itu pasti malu dilihat cewek-cewek cantik. Kafe cuy, ya istilahnya gitu lah, kafe banyak cewek-cewek cantik, terus megangin terus cuci sepatu kotor, itu kan ngadu mental banget. Aku sedih banget ya buat cerita. Mudah jadi sedih jadi bahagia gitu. tapi benar ya katanya dulu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin anak muda sekarang kan pada umumnya dulu ya dia tuh kayak mau tuh yang pekerjaan yang kekinian lah istilahnya gitu. Misalnya kayak DJ atau apa gitu kan. YouTuber ya kan, selebgram gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang masih mau misalnya kayak yang tadi kamu bilang yang jual cireng, jual pentol ya kan, mereka melakukan inovasi dengan penjualannya juga secara online. Update sesuai juga, zamannya. Dia mengikuti zaman, apa-apa juga sosial media gitu kan ya. Kan. Sebetulnya Bang Inal, dulu pengen juga jadi selebgram. Cuman karena jelek ya. Maksudnya wajah tidak mendukung gitu. Wajah tidak mendukung. Lu salah. Nggak pakai wajah-wajah yang nggak mendukung kalau mau jadi selebgram. Yang penting lu punya keunikan tersendiri. Itu yang menjual. Jadi masih ada kans nih. Sama dengan aku juga pengen banget, cuma nggak. Tapi mudah-mudahan ini pertama tadi sih podcast kita nggak kalah tadi sama siapa yang sekarang yang paling kaya YouTuber tuh siapa sih? Indonesia penghasilnya paling banyak sih. Bukan sudah lewat Atta. Siapa tuh? Yang Wong itu siapa sih? Nggak update sampai situ lagi pengetahuan Mbak Im Wong. Jadi ya katanya sih dia tuh penghasilannya sekarang udah sebulan itu dulu udah sampai 13 miliar loh, seriusan. Wow. Luar biasa banget gak sih? Tapi kalau misalnya anak-anak yang sekarang untuk pemula nggak bisa ngeliat dari situ dong ya kan? Tiba-tiba langsung lihat aja penghasilannya seorang Mbak Imong itu 13 miliar sebulan. Tapi kan ada proses yang dia lewati juga. Ya sama halnya tadi juga diawali dengan misalnya kamu sus endul ya kan, ngemper di kafe ke kafe gitu kan ya. Cari pelanggan gitu kan ya untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Untung-untung bisa membantu ujungnya ekonomi keluarga. Iya benar, ekonomi keluarga juga kan gitu. Tapi itu mulia banget loh buat kamu tuh. Kalau dari aku sih luar biasa banget gitu. Saya jadi sedih juga. Gak apa-apa. Tapi kan
yang seperti kamu bilang tadi sempat dulu ya, nggak semuanya anak-anak juga anak muda yang seumuran kamu mau melakukan hal itu kan dulu, mau melakukan hal itu kan gitu, mau ngempel, mau cuci sepatu gitu kayak gengsi gitu kan. Apalagi kan tipikal anak muda Sangatta kan juga yang kadang-kadang tuh maunya yang gaul-gaul. Maunya yang gaul-gaul gitu. Hedon, gengsinya tinggi banget. Mikirannya cuma OOTD aja kemana-mana. Yang penting nongkrong di kafe yang lagi hot gimana. Padahal dia cuma pesannya air mineral doang. Lamanya nongkrong di situ numpang WP. Aduh maaf ya, jangan dimarahin. Gimana kalau menurut kamu tipikal anak muda Sangatta? Ya, memang kurang lebih seperti itu dan dulu sih pinginnya emang ke depan banyak teman-teman tuh yang ke-trigger lah, nggak cuma kayak gitu, akhirnya ngebuka usaha, memberanikan diri. Sebenarnya permasalahan yang paling inti kan karena kita nggak mau mulai aja. Karena tuh kita tuh selalu insecure. Kalau katanya anak sekarang tuh insecure. Oke. Selalu takut ya. Banyak kekhawatiran gitu mereka ya. Padahal mereka tuh belum nyoba tapi udah khawatir ini, khawatir itu gitu. Mereka nggak akan tahu, nggak nemu sesuatu kalau mereka belum mencoba kan gitu loh. Intinya hajar aja. Iya. Kira-kira kalau misalnya nih Dul, kamu ngeliat anak-anak di Sangatta untuk usia-usia seperti kamu di kan harus memanfaatkan apa yang ada di sekeliling mereka yang sudah disupport, didukung dengan kecanggihan teknologi, ya kan, sosial media. Mau apa-apa sekarang juga tuh kan mudah banget kayak zaman dulu nggak sih? Dimanjain dengan sosial media. Sekarang tuh viral tuh gampang banget menjadi sesuatu yang banyak diminati orang. Misalnya menjadi seorang influencer tuh mudah banget, nggak melulu harus lewat audisi ini itu kan. Bikin konten sesuatu yang bermanfaat, lu upload di sosial media itu bisa viral misalnya gitu, itu memudahkan banget kan untuk anak muda sekarang. Cuma kan banyak yang nggak memanfaatkan itu gitu loh. Salah satu platform yang paling besar saat ini kan mungkin ya YouTube, Instagram. Balik lagi, mestinya kita yang harus nge-branding kita tuh mau jadi apa sih. Cuman satu juga yang menjadi momok di pikiran dulu itu juga. Ini kamu pikirin gitu ya? Emang sebenarnya anak muda itu sekarang cenderung lele, karena emang latar belakang keluarga mereka emang datangnya orang-orang mampu. Jadi semangat untuk menjadi orang besar itu ya kurang dong. Karena dari mereka semua kebutuhan mereka terpenuhi. Gitu. Lain halnya ketika orang yang datang dari istilahnya ya, yang dari bawah pasti punya semangat, aku harus jadi orang besar nih. Jadi kita punya goals nih. One day aku bakal jadi direktur apa? Amin. Nah, ini itu apa? Ketika anak-anak itu selalu dimanjain, ini akhirnya nggak punya semangat yang harus mikir aja ke arah situ enggak gitu ya. Karena apa, dari orang tuanya mampu dan cenderung yang memanjain sih Bang. Jadi dia tuh nggak trigger. Iya. Kamu kan juga anak yang kegiatannya juga nggak, sebagai anak muda kayak kamu kan juga pastinya harus punya me time juga. Betul. Ya kan. Selain kamu quality time bareng keluarga, kamu juga punya me time, waktu untuk dirimu sendiri juga, bermain sama teman-teman kamu di luar pekerjaan kamu sebagai tukang cuci sepatu, stokat itu kan, di Sus Endul gitu. Kamu juga jual baju online gitu kan. Kamu juga pasti juga mau menikmati umuran kamu gitu loh, dengan teman-teman sekeliling kamu. Dan biasanya kamu nongkrong kemana? Biasanya sih ini boleh sebutin ya? Nggak apa-apa. Paling yang mainnya di kayak Atake Cafe, Kopi Stara. Gitu kalau dulu. Tapi kalau nongkrong di kafe-kafe sekarang kan juga nggak cuman kita nongkrong ke kafe terus kita ngopi atau makan apa, tapi juga mereka tuh punya inovasi yang luar biasa loh. Kita tuh disuguhkan tidak hanya dengan menu yang kita yang ditawarkan ke kita, tapi juga kayaknya banyak banget yang mereka lakukan untuk memanjakan mata si tamunya gitu loh. Betul. Kalau aku sih lebih, emang aku tuh excited banget, interest sama sesuatu, apa yang membuat aku ngebawa wawasan baru. Makanya dulu tuh suka banget ngobrol sama orang. Istilahnya kalau kita bertemu dengan orang, kita harus ngosongin isi kepala kita, biar kayak gelas kosong diisi air. Iya, jadi selalu menempatkan diri seperti itu.
mungkin orang yang tidak tahu lah, akhirnya dapat teman ngobrol yang banyak ilmu, akhirnya yang kosongnya tadi terisi. Iya. Terserah gitu kan ya. Betul, balik lagi tadi tuh. Kalau misalnya kita nongkrong di kafe Sangatta kan juga luar biasa tuh inovasi yang mereka berikan, menyuguhkan tidak hanya menu makanan dan juga minuman ya kan, tapi juga mata-mata si tamu pengunjung ini juga disuguhkan dengan live music atau apa atau ini atau itu kan juga luar biasa banget. Tapi kalau menurut kamu monoton nggak sih untuk ukuran kota Sangatta? Betul sekali. Yang namanya live music itu adalah sebuah hal yang dulu rasa itu mainstream sekali. Mungkin ini ada kaitannya dengan project dulu yang lain. Ada project. Jadi iya yang di Instagram itu yang apa? Huru Hara Project. Iya, itu gimana itu? Aku tuh ngeliatnya tuh beda banget tau gak sih? Kayak ini wah di mana nih? Aku pikir itu bukan di Sangatta seriusan. Bisa aja. Gimana? Itu keren banget masih beda loh. Jadi acara itu emang sebenarnya kan balik lagi berangkat dari sebetulnya kan berangkat dari dalam hati kayak teman-teman tuh selalu nyalakan kayak kenapa sih Sangatta itu selalu kayak gitu-gitu doang, nggak ada malah mengkerdilkan kota kita sendiri. Gitu. Padahal mereka mohon maaf aja, mereka biasanya kuliahnya dari Jawa, ya enggak? Sekolahnya di luar semua lah. Iya, sekolahnya di luar sana. Tapi kalau cuma mau ngomong kayak gitu datang ke sini terus ngobrolnya membandingkan di mana dia sekolah terus balik lagi ke sini emang mengkerdilkan Sangatta ya. Berarti kan lo cuma bisanya apa sih namanya ngeluh doang. Buat kayak suatu karya tanding. Nah, Dul itu yang ingin Dul ini sih yang inginkan daripada dulu ngomel kayak apa istilah ngomel kayak gini. Yang mending buat suatu karya tanding aja. Oh gitu. Jadi sibuk ngomong kayak gini ya kayaknya ini bagus deh. Dan ini memang kamu udah bikin berapa kali yang Huru Hara Project itu? Baru satu sih bang. Kalau kayak party fall 1. Itu sebelum pandemi COVID kemarin ya? Sebelum, jadi bulan 1 tanggal 11 bulan 1 2020. Karena kita kan di Sangattanya tanggal 18 Maret ya kalau nggak salah ya, diajar COVID kan akhirnya semuanya tuh vakum dari apa-apa tuh juga close dulu gitu kan ya. Sebenarnya udah ada prepare tuh buat fall 2. Oh gitu. Tapi siapa-siapa orang di dalamnya tuh? Jadi kami ada Dul, ada Abdu, ada Aldi, ada Dimas, ada Ferdi, ada Dul, ada Abdu, ada Aldi, ada Dimas, ada Ferdi, ada Dul, ada Abdu, ada Aldi, ada Dimas, ada Ferdi, ada Dul, ada Abdu, ada Aldi, ada Dimas, ada Ferdi, ada Dul, ada Abdu, ada Aldi, ada Dimas, ada Ferdi, ada Dul, ada Abdu, ada Aldi, ada Dimas, ada Ferdi. Kamu udah nyoba sekali dan sudah melakukan event itu sekali, terus kayak gimana? Jadinya berangkatnya kayak gini. Dulu tuh kalau ngumpul dengerin lagu di suatu kafe lah, katakanlah kedai gitu, banyak orang yang seneng. Berarti mereka ngebawa vibe mengenang nih. Katakanlah 90s, orang-orang kan pasti dengerinnya terbawa suasana. Pasti ngomonginnya gini juga nih bang. Kenapa musik yang sekarang tuh nggak seperti dulu ya, yang memikat. Jadinya kan berarti ada perbandingan tuh. Makanya suka denger lagu-lagu lawas. Oh benar. Berangkat dari situ. Oke, berarti nggak semua apa yang disuguhkan sama kedai sama kafe dalam entertainnya itu dinikmati setiap orang gitu ya. Dul, kalau misalnya kamu bisa nyebutin tipe atau karakter anak muda yang di Sangatta, yang paling khasnya nih. Yang paling khas banget untuk ini Sangatta banget, anak muda Sangatta banget nih. Tahu loh. Tahu. Entar setelah kamu sebutin, aku juga mau nyebutin soalnya dari pengalaman nih. Satu ngomongnya empus. Empus leh, gitu ya. Oh iya benar Sangatta banget ya. Iya, selalu ada ibuan lehnya. Terus kalau abang gimana? Kalau aku nih ya, mungkin kayak gini. Kalau aku nih ya guys ya. Jadi kalau misalnya aku tuh nge-MC, minta applause atau tepuk tangan dari audiens penonton tuh
itu udah rame banget acara, itu worth it banget kalau misalnya si MC-nya tuh minta tepuk tangan, tapi mereka tuh diem aja. Paling dari misalnya ada berapa ratus penonton yang tepuk tangan tuh paling 10, 20 gitu, seriusan. Betul. Dan ini tuh acaranya hiburan guys. Cuman mereka tuh nonton, tapi aku melihat ekspresi mereka tuh kayak melongo gitu. Kayak flat dong. Flat gitu. Dan dia tuh nonton tapi nggak ngerti yang ada di bayangan mereka, di pikiran mereka tuh kemana gitu loh, seriusan. Bahkan tuh pernah di acara, aku tuh juga nge-MC dulu ya. Itu ada hadiah. Kita tawarkan siapa yang mau hadiah ini. Kita ngasih cuman kayak pertanyaan gitu. Iya kan? Itu ujungnya door prize nih. Iya, door prize gitu kan, isi hadiah, mau kasih door prize gitu, Kuis. kita ngasih kuis gitu, ngasih pertanyaan. Mereka tuh nggak mau. Akhirnya aku turun ke panggung, iya kan? Datangin mereka kabur. Tarikin. Mereka kabur, serius. Jadi aku tuh nggak ngerti. Jadi yang aku bisa baca di sini tangkap, percaya diri untuk sebagian anak muda sangat itu tuh masih kurang banget. Minder ya? Minder gitu. Padahal mereka tuh mampu gitu loh. Apa sih yang mereka takutkan gitu loh? Kalau misalnya mereka nih nonton TV atau mungkin ngelihat orang-orang yang ada di kota-kota besar gitu kan ya. Betul. Nggak ada gengsi-gengsian deh kayaknya. Apalagi untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh. Yang bisa ngebuat ya tersorot. Itu dia. Malah nggak pengen gitu. Aku juga kadang tuh gimana ya nggak ngerti. Tapi aku tadi ngomongin ini mungkin sebagai seorang MC juga di sana, mungkin nggak cuman saya aja, nggak cuman aku aja yang ngerasain hal yang sama ya, tapi mungkin kamu juga ngerasain ya, yang mungkin profesinya sama gitu, ya nggak sih? Nah gitu loh. Minder tuh sudah kayak jadi DNA anak kita sih, kayak teman-teman Iya, itu sangat disayangkan. Padahal mereka tuh punya mereka tuh punya potensi. Mereka tuh punya potensi dulu. Cuma mereka tidak mau tidak mau mengeksplor aja gitu loh. Hal-hal tuh yang kamu bilang tadi, pikir kayak mereka tuh kayak insecure apa sih? Jadi kayak takut duluan gitu. Banyak kekhawatiran yang mereka pikirkan, nanti jangan-jangan orang nanti bilang gini, akhirnya dia gitu-gitu aja. Ya, enggak terlalu mengkhawatirkan apa yang orang bilang gitu. Betul. Yang mereka orang-orang pikirkan tentang dia gitu kan ya. Sedih juga kan? Ngobrol aja berdua nih. Iya dong. Ngapain lagi kalau nggak ngobrol, rujakan. Biar nggak garing, kita kasih pertanyaan nih buat Sidul, gimana? Oke, boleh. Ya kan Prince? Oke. Nah, siap nerima tantangan, Dul? Jadi gamesnya teman-teman, kalian berdua ini harus tahan tawa. Menjawab pertanyaan ini. Kalau misalnya kita nggak tahan tawa gimana? Tempeleng. Kasih Kayaknya tempelengnya pakai ini aja ya. Oke ini. Wow. Keren banget. Ih, gila nih. Udah jauh-jauh ke sini. Enggak, ini tempelin doang. Ini nih yang sakit, Bos. Ekspresinya sakit. Ini yang namanya berwarna ya. Betul. Banyak yang goyang ini jadi. Ayo, langsung. Langsung. Silakan dimulai. Siapa penyanyi manca yang kurang pintar? Penyanyi manca yang kurang pintar. Mancanegara yang kurang pintar. Nyerah deh. Celine Dion. Kapan lagi nih kesempatan? Kapan lagi kesempatan nempeleng orang yang lebih tua? Gimana nih? Penitia. Karena dulu nggak sopan kalau mukul sama yang lebih tua, jadi mending algojonya aja. Reja. Oke, datang. Ini Kenapa Tuan? silakan ya. Harus menerima. Nungguin ya. Nungguin banget. Si nunggu banget. Aku harus menerima kekalahan. Silakan ya. BTW serius mulutnya beleng. Tempeleng dong Bang. Aku nggak pernah ditempeleng sama sekali. Gimana udah masuk ke subscriber banyak kalau udah tempeleng? Aku udah terima. Masa seriusan demi mendapatkan subscriber terus aku ditempeleng gitu. Ini boleh ditempeleng gitu ya? Seriusan? Silakan ya. Mohon maaf. Dulu juga bisa. Kayak ngetapel burung pipit. Udah ngapa tuh? Binatang apa yang suka film India? Binatang apa yang suka?
Binatang apa yang suka banget film India dulu? Kucing-kucing armadillo. Kucing-kucing armadillo. Salah ya? Salah. Kambing-kambing, kusi, kabigam. Easy man. Easy man. Jawabannya kambing-kambing, kusi, kambing-gam. Ini pertanyaan bego banget. Gimana lucunya? Tidak ada. Ini pertanyaannya cupu-cupu nih, mana tim kreatifnya? Ini yang ngasih pertanyaan siapa sih? Jadi gitu Dul, aku tuh kadang gemes banget dengan yang aku bilang tadi gitu kan ya. Mereka tuh juga punya potensi bagus. Kalau udah kayak misalnya senior-seniornya ini, udah kakak-kakaknya kayak gini nih, Lu udah banyak banget nih. Iya, jadi pengennya di belakang layar aja dah, gitu kan, behind aja deh. Pokoknya maksudnya udah nggak ini lagi, tapi ada penerus yang itu lebih hebat lagi, yang lebih mengeksplor lagi, gitu ya kan, betul. dengan segala sesuatu yang mendukung mereka saat ini beda dengan generasi-generasi sebelumnya kan. Aku tuh masih pengen itu banget gitu untuk anak muda sekarang. Tapi kalau menurut Dul sendiri, kira-kira sama nggak dengan yang aku pikirin, atau mungkin dari Dul sendiri ada hal-hal yang mau kamu sampaikan juga untuk teman-teman? Menghindarkan mungkin rasa minder tadi seperti itu. Sebetulnya sih kalau dari Dul ya perbanyak ngobrol sama orang. Jadi dari memperluas pergaulan ya. Betul. Jadi biasanya tuh kan kita tuh suka, wah dia tuh bahasanya udah sampai sini banget, tapi kok aku belum sampai situ. Jangan minder, intinya jangan minder. Ajar aja ngobrol sama orang, nanti kita pasti tuh bakal ketemu sendiri polanya. Yang namanya update pasti harus begitu, ketemu orang banyak, harus menyesuaikan diri, beradaptasi ya. Kan nggak mesti dari orang juga. Betul. Kita punya Google, kita bisa cari tahu banyak. Mungkin kita minder apa itu arti kata yang kita nggak tahu, bisa cari di situ. Nanti kan mungkin pas di pergaulan digaul lagi. Iya, jadi mungkin salah ya. Jadi oke guys. Salah ya. Berapa itu? Jadi mungkin memperluas pergaulan kali dulu ya. Memperluas pergaulan, memperbanyak wawasan. Ada hal-hal yang mungkin baru kamu temukan ketika masuk di lingkungan yang baru. Ada hal yang kamu nggak ngerti ketika ngobrol, kamu pelan-pelan aja googling. Ini aduh bentrok. Ini maksudnya apa sih gitu kan ya? Ya kan? Misalnya kamu setiap ngobrol, ketemu sama teman, ada hal yang kamu ngerti, kamu googling gitu. Ini apa sih istilahnya gitu? Ya udah, kamu nanti bakal banyak tahu juga kan. Jadi kamu jangan pede bergaul. Apa sih? Kamu jangan pede bergaul dengan orang, kalangan orang ini kayaknya yang duluan kelas ini deh, aku kayaknya nggak berani masuk. Aku kayaknya omongannya tinggi banget gitu, jadi aku nggak berani masuk ya. Akhirnya kamu udah di situ-situ aja, nggak bakal berkembang gitu kan ya. Bener nggak? Bener. Benar, gue itu bisa membantu banget ya segitu. Tapi kalau yang huru hara tadi itu akan kamu lanjutin nanti atau gimana? Pasti huru hara bakal ada vol 2. Emang dulu tuh selalu ngerencanain. Ini kan kita cuma keterbatasan kita ngeluarin karya lagi, ngebuat event karena COVID nih. Karena COVID, tapi kan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini juga pandemi ini sudah berakhir ya, dan akan kamu lanjutin lagi gitu. Pasti kita bakal lanjutin. Tunggu dulu, kira-kira pemerintah bisa ngeluarkan surat lagi. Kafe juga kedai-kedai udah diperbolehkan lagi untuk tempat anak-anak ngumpul. Mungkin di sini kamu bisa mulai, kamu hajar lagi gitu kan. Kita akan bergerilya lagi, tapi kan butuh orang yang banyak juga. Betul. Yang kamu gabung sama kamu yang punya pemikiran yang sama dulu. Betul. Dulu rasa huru hara udah menjadi tim suatu tim yang udah bisa di ini sih. Udah bisa jalan. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu huru hara project kamu dan mau bergabung dengan kamu itu kayak gimana? Bisa, nanti bisa cari di Instagram ya kan? Di sini Instagramnya apa? Huru Hara Project. Huru Hara Project. Huru Hara Project. Huru Hara Project. Nanti bisa deh ngumpul. Begini dulu sih emang harus membuat seperti itu. Ya biar asik lah ya kan. Asik. Dan kamu di sini kita tuh selalu disuguhkan musik-musik live music. Dimana kita kan sebetulnya pengen yang beda. Oke deh, makanya dengan adanya Huru Hara Project ini guys, mudah-mudahan memberikan warna tersendiri, warna yang berbeda, yang akan membuat kamu tidak disuguhkan dengan hal yang itu aja gitu kan ya. Thank you banget untuk kamu dulu yang sudah datang ke sini untuk Binal. Mudah-mudahan sukses ya. Kita ketemu nanti di sebuah event yang oke ya. Dan ditunggu Huru Hara Project-nya ada lagi setelah Covid. Thank you banget.
sudah bareng kita di sini. Jangan lupa subscribe ya, kamu like, kamu komen, kamu aktifkan tanda loncengnya biar kamu nyalakan notifikasinya ya kan, biar kamu tahu apa yang terbaru dari kita dan kamu juga membantu untuk mengembangkan YouTube ini gitu. Binal Bincang Barang Ilang. Thank you.